Selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, ibarat Allah, Al-Mahdi akan keluar kata Rasulullah di tahun-tahun gempa. Al-Mahdi akan keluar di tahun-tahun gempa. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation oleh Dr. Mehran Kafatuli Keshe, ya, di mana beliau mengatakan 2017 star di bumi ini gempa-gempa besar susul menyusul di mana-mana. Gempa itu skalanya 10 skala Richter sampai 16 skala Richter. Gempa pertama akan terjadi di Amerika yang menyebabkan terbelahnya benua Amerika menjadi dua belahan dan menimbulkan tsunami yang dahsyat, menelan kurban paling sedikit diperkirakan sampai angka 40 jutaan jiwa. Pernyataan Keshe Foundation ini akhirnya ditanggapi oleh rakyat Amerika, jutaan rakyat Amerika selantiasa melakukan latihan penanggulangan bencana dengan sigap, dengan cepat. Kalau gempa apa yang dilakukan, kalau tsunami apa yang dilakukan, mereka sudah mempersiapkan diri sematang-matangnya. Hari ini, Pak, setelah gempa di Jepang, di Amerika, gempa ini akan terasa sampai ke Asia. Lalu Cina menyusul gempa sebesar itu yang seperti di Amerika. Kemudian menyusul Jepang, menyusul. Nah, pada tahun-tahun gempa itu kata Rasulullah akan banyak terjadi kekacauan di muka bumi, akan banyak terjadi peperangan, pertumpahan darah di muka bumi, dan di saat-saat itulah Al-Mahdi muncul. Semakin berlapis dan semuanya sedang di hadapan kita. Sebagiannya sedang berjalan, ya, sebagian lagi sedang di hadapan kita. Bagaimana kaum muslimin? Apakah tidak pantas Bapak Ibu merasa layak mempersiapkan diri mulai hari ini? Dan persiapan yang paling benar adalah iman, ilmu, amal soleh. Iman, ilmu, amal soleh. Iman, ilmu, amal soleh. Begitu kaum muslimin. Bala tentaranya sampai nggak ke Indonesia, mengingat nanti teknologi nggak ada. Dari atar hadis-hadis yang saya baca, ruang lingkup gerak Al-Mahdi hanya sebatas Timur Tengah, hanya sebatas Timur Tengah. Jadi nggak nyampe ke Indonesia. Kita yang malah harus mendatangi beliau ke sana, gitu. Kalau teknologi nggak ada gimana? Insya Allah ada aja jalannya. Insya Allah. Sekedar nyebrang di Selat Sunda, tapi kalau Kalimantan memang nggak kejauhan kayaknya. Ya, nggak tahu apa nanti menyeberang menuju ke daratan Filipina, Thailand, terus nunggang kuda. Lah ini Pak, makanya harus pandai nunggang kuda dari sekarang. Dan itu jalannya lama bersama dengan orang-orang beriman lainnya yang berduyun-duyun datang ke sana, Pak. Ini ada 200 orang, ini ada 500 orang, situ ada 1000 orang. Kita konvoy, tapi naik kuda kaum muslimin. Kalau saudara kita jamaah tabligh udah biasa jalan kaki ribuan kilo, dan itu mereka akan meneruskan perjalanan dan sambut menyambut dari setiap kota, setiap kampung, itu udah biasa mereka. Kalau kita Pak, maka kita dari sekarang latihan seperti saudara kita tadi, atau lancarkan keahlian kita menunggang kuda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pasukan Panji Hitam di sebelah timur. Maka Irak mengaku kamilah pasukan Al-Mahdi itu. Kaum muslimin, sementara Taliban yang telah terlebih dahulu, jauh lebih dahulu ada di Afghanistan dan sampai sekarang belum terkalahkan dan tidak terkalahkan, hatta oleh kekuatan Amerika dan beruang merah pun tumbang oleh Taliban, juga punya bendera hitam. Dan ciri khas mereka, akidah mereka, akidah yang sempurna di bidang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlak mereka jangan ditanya, indah akhlaknya. Dakwah mereka, Masya Allah. Persaudaraan mereka, seluruh muslim di muka bumi adalah saudara kami. Ulama-ulama yang tidak setuju dengan mereka ditarget untuk wajib dibunuh. Ini apaan ini? Kaum muslimin, sementara kalau Taliban tidaklah demikian. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, yang manakah mereka ini yang bendera hitam? Maka untuk sampai saat ini kita belum bisa memastikannya. Sampai Al-Mahdi muncul, ada pasukan bendera hitam yang datang kepadanya dari negeri timur, dan mereka lah pasukan-pasukan terbaik, terkuat, yang tidak terkalahkan. Pertempuran-pertempuran mereka, kata Imam Mahdi, belum bisa ada yang mengalahkannya. Maaf ini untuk sampai saat sekarang yang saya melihat karakternya memenuhi syarat begitu, baru sampai saat sekarang ini adalah Taliban.
Tapi apakah mereka yang akan datang nanti? Allahu a'lam. Cuma ciri khasnya Nabi ceritakan. Ciri khas itu ada pada pasukan para mujahidin Taliban, Emirat Islam Taliban. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini pun sesuatu yang sampai hari ini saya masih telusuri, sampai hari ini saya masih pelajari dan belum ketemu jawabannya. Yang jelas mereka ini seperti satu dinasti, ya. Berarti kalau diusut ke atas, Sufyani yang mana? Apakah Sufyan bin Sufyan bin Muawiyah bin Abi Sufyan atau yang siapa itu? Saya tahu. Maka hari ini kita terus belajar. Yang pasti yang akan mengejar Al-Mahdi nanti adalah 300 pasukan Sufyani yang dikirim dari Damaskus. Begitu. Masya Allah, keren. Bagi ibu-ibu bagaimana caranya? Satu, ibu punya suami, ibu, maka bakar semangat suaminya agar menjadi bala tentara Al-Mahdi di akhir zaman. Satu. Kedua, kalau nggak punya suami, cepat bersuami, lalu bakar semangat suaminya. Ketiga, kalau memang sudah tidak mungkin lagi bersuami, anak bujangnya ada nggak? Maka anak bujangnya itu persiapkan menjadi bala tentara akhir zaman. Kalau bisa bergabung dengan Al-Mahdi, bagus. Kalau tidak, maka setidak-tidaknya dia menjadi pejuang Islam di tanah air Indonesia kita yang tercinta ini, ya. Kalau enggak juga punya anak bujang, menantu laki-laki, bakar semangatnya dari sekarang. Kamu harus jadi mujahid nanti, Indonesia memerlukanmu, NKRI memerlukanmu, agama ini memerlukanmu, jadilah mujahid akhir zaman. Nah, kalau mereka ini berangkat karena ibu yang memotivasi, pahala seluruhnya itu mengalir kepada ibu, begitu ya. Kalau sama sekali nggak ada, biayai orang yang akan berangkat jihad. Yang akan berangkat ke Al-Mahdi, biayai. Yang akan berangkat berjihad di Indonesia, biayai. Maka ibu mendapatkan pahala mereka. Tapi kalau langsung ibu yang langsung ingin pergi menjadi bala tentara Al-Mahdi, haram wanita pergi berjihad ke medan tempur, karena jihadnya kaum wanita adalah jihad defensif, bukan ofensif. Tidak boleh. Jihadnya wanita cukup di rumah, di kampung halaman. Bila diserang, pertahankan diri walaupun harus terbunuh di tangan musuh. Maka itulah jihadnya kaum wanita. Tapi kalau tidak, dia tidak boleh angkat senjata. Jadi tugas wanita hanya membakar kaum laki-laki untuk berangkat, menyemangati mereka. Kalau sama sekali nggak ada punya laki-laki, maka biayai kaum lelaki yang ingin berangkat, yang siap untuk berjihad, maka itu pahalanya dia akan dapatkan. Bani Tamim di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, Islam di akhir zaman akan dijaga dan akan dilindungi, akan dikuatkan oleh keturunan Bani Tamim. Bani Tamim, ya. Nah, kaum muslimin, Bani Tamim ini di mana posisinya sekarang? Mereka ada, Pak, dan mereka memang yang paling terkenal sangat kuat menjaga Islam ini secara keilmuan, secara akhlak, secara keluasan pemahaman dan sebagainya. Keturunan Bani Tamim termasuk yang sangat luar biasa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri pun dalam silsilah keturunannya, beliau termasuk salah satu di antara keturunan Bani Tamim. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, apabila kita telusuri apakah Al-Mahdi itu nanti memang dari keturunan yang ini atau bagaimana, memang ada beberapa riwayat. Tapi keberadaan Bani Tamim ini hari ini tidak bisa dipastikan. Apakah dia ada di Indonesia, apakah dia ada di Malaysia, ataukah dia ada di negeri Syam, ataukah dia ada di Khurasan, atau di mana? Wallahu a'lam. Nabi mengatakan Bani Tamim nanti di akhir zaman letaknya di sebelah timur. Lah, timur itu kan luas. Jadi kita tidak bisa dan tidak boleh memastikan satu negara tertentu. Enggak juga kita katakan paling siap. Kita tidak mengatakan itu, dan bukan itu statement saya. Salah satu di antara komunitas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti mempersiapkan diri untuk itu adalah Jamaah Tabligh. Bukan satu-satunya. Karena FPI mungkin lebih kuat, mungkin MMI lebih kuat, mungkin Ikhwanul Muslimin lebih kuat, kita nggak tahu. Tetapi yang nampak dari sekarang ini, secara ukhuwah, secara dakwah, secara ibadah, secara akhlak dan lain-lainnya, ada pada tabligh. Dan itu bukan berarti dia lebih siap, belum tentu kaum muslimin, ya kan? Maka dengan ini kita tidak boleh mengatakan kelompok tertentu yang lebih siap, nggak boleh. Tapi kita wajib menghargai apapun kelompok dalam Ahlussunnah wal Jamaah, hargai.